Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga kita dapat bertemu di Zoom meeting untuk membahas presentasi hasil studi mengenai keanekaragaman hewan. Saya sebagai presenter akan membacakan susunan acara presentasi pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Hanum Pramudita dan Juliansa Irfan Khalid. Padanya waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman hewan. Yang pertama ada ciri-ciri umum hewan. Yang pertama, multiseluler. Multiseluler itu organisme yang mempunyai banyak sel. Kedua, eukariota itu organisme yang memiliki nukleus dan organel membran lainnya. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Yang keempat, memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lain. Yang terakhir, mampu berpindah tempat atau menggerakkan satu bagian tubuh yang berhubungan dengan bagian tubuh lainnya. Klasifikasi hewan. Dasar pengelompokan hewan, yang pertama, berdasarkan tulang belakang. Ada vertebrata dan intervertebrata. Yang kedua ada sesuai tipe simetris tubuh, ada simetris bilateral dan simetris radial. Yang ketiga ada jumlah lapisan tembaga, diploblastik dan triploblastik. Yang keempat ada tipe rongga tubuh, ada aslomata dan plasmata. Yang terakhir ada berdasarkan suhu tubuh, ada poikolomet dan heteromet. Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ciri-cirinya memiliki struktur tubuh yang lebih sempurna dibandingkan dengan intervertebrata, mempunyai tulang yang bertentangan dan dari belakang kepala dan sampai bagian ekor. Yang ketiga mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Yang keempat tubuhnya berbentuk simetris bilateral. Yang kelima mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor walaupun ekor dan leher tidak mutlak. Klasifikasi vertebrata. Yang pertama mamalia, contohnya kanguru, kelelawar, kera, marmut, dan platypus. Kedua ada reptila, contohnya bunglon, kadal, buaya, dan kura-kura. Yang ketiga ada burung, unta, angsa, flamingo, merpati, dan penguin. Yang keempat ada pisces, pari, hiu, dan hagfish. Yang kelima ada amfibia, yang contohnya katak, salamander, dan Celestia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Irfan. Selanjutnya ada hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Jadi ciri-ciri umumnya itu tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan invertebrata pada dasarnya memiliki ukuran kecil karena tidak mempunyai struktur yang begitu kompleks dalam tubuhnya. Yang ketiga, hewan invertebrata ini tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Yang keempat, invertebrata adalah sebuah organisme multiseluler akan tetapi tidak mempunyai dinding sel. Nah, yang terakhir bereproduksi secara seksual gamet jantan dan gamet betina. Jadi klasifikasinya itu ada 9. Yang pertama ada porifera, itu contohnya Spongia dan Eupongia. Selanjutnya ada Coleanterata, contohnya itu ada ubur-ubur dan hidra. Yang ketiga ada Platyhelminthes, contohnya itu Turbellaria, Trematoda, dan Kestoda. Selanjutnya ada Annelida, contohnya cacing papalolo, cacing wawo, dan cacing air laut. Selanjutnya ada Nematelminthes, contohnya ada Ascaris lumbricoides, cacing tambang, dan cacing kremi. Selanjutnya ada Mollusca, contohnya sotong, siput, dan tentaculita. Selanjutnya ada
arthropoda, contohnya Crustacea, Myriapoda, dan Trilobit, dan Sitoida, Selet, dan Tunicata. Terima kasih atas pemateri untuk penyajian materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan mikrofon. Yang lainnya jadinya gue doang dong. Izin bertanya, kalau untuk mamalia dia jumlah kromosomnya berapa ya? Terus apakah sama semua setiap mamalianya? Apakah ada perbedaan? Terima kasih. Untuk pemateri ingin ditampung dulu atau langsung dijawab? Dijawab sama ini ya, jawab dulu. Terima kasih untuk Safira buat pertanyaannya. Mamalia mempunyai apa tadi kromosom sebanyak 46 kromosom. Mamalia tuh punya kromosom yang sama gitu, jumlah kromosom yang sama. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau untuk platypus kan dia jumlah kromosomnya beda kan? Nah itu gimana tuh? Buat platypus itu disebut mamalia bertelur atau monotremata. Platypus itu punya buat penjatannya memiliki 5 kromosom X dan 5 kromosom Y, sehingga sangat menentang bagi penelitian. Jadi tuh kalau misalnya buat mamalia bertelur tuh emang beda gitu tuh sama mamalia yang melahirkan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tutup presentasi kali ini. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri dan para penanya. Semoga apa yang dipresentasikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Yang presentasi hari ini, saya sebagai presentasi memohon maaf atas apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.